Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Amma ba'd. Hadirin hadirat para umat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang melimpah ruah. Yang mana sampai Allah taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman dan Islam. Atau kalau dua-duanya dikumpulkan, maka dia menjadi taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Apa buktinya? Buktinya ketika Rasulullah SAW berharap seluruh anggota keluarganya mendapatkan petunjuk cahaya Islam, tapi yang ada malah Allah sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu kehendaki dan kamu cintai untuk masuk ke dalam Islam. Karena sesungguhnya hanya Allah sajalah yang berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Rasulullah berupaya agar risalah Islam ini juga diikuti oleh keluarga besarnya dari Bani Hashim. Tapi ternyata untuk menyampaikan seseorang itu mengenal Allah dan beriman kepadanya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi sampai beri petunjuk, Ustaz. Iya, Nabi memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Adapun orang yang dikasih petunjuk itu mau ikut atau tidak, maka itu haknya Allah. Seperti misalkan Abu Jahal atau Abu Lahab. Abu Lahab itu sebenarnya kalau dia mau beriman saja, itu otomatis Al-Quran batal jadi firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena turun surat khusus untuk dia dan istrinya. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dan sungguh dia celaka. Tiba-tiba dia bilang, wahai Muhammad, saya beriman kepada engkau dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu. Segitu mudahnya sebenarnya kalau logikanya bermain. Tetapi karena petunjuk adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abu Lahab sudah diturunkan Quran sedemikian rupa, ya tetap memang Allah takdirkan dia tidak beriman. Padahal ketika dia mengaku beriman, ayat itu tidak berlaku. Ketika ayat tidak berlaku, maka terjadi kesalahan pada firman Allah. Makanya bicara petunjuk adalah haknya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah telah berikan kepada kita anugerah iman dan Islam, maka harus kita pertahankan, harus kita jaga. Ya, maka Nabi selalu mengatakan di setiap khutbahnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bahasa gampangnya, taatlah kamu kepada Allah, jalankan perintah Allah dan Rasulnya
dan tinggalkan semua yang Allah larang dan Nabi-Nya larang sebatas kemampuan yang kamu miliki. Wala tamutunna illa wa antum muslimin, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ini perintah untuk kita menjaga petunjuk agar tidak keluar dari Islam. Karena hari ini subhanallah ya, ujiannya itu luar biasa. Ya, tadi disebut pinjol. Yaitu salah satu efek daripada syariat tidak ditegakkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman online, ada judi online. Ya. Jadi uang sebanyak apapun habis di meja, bukan di meja judi sekarang, di layar judi. Ya, karena di layar semua sekarang. Mau pinjam duit ada di layar, mau main judi ada di layar. Saya pernah mendapati salah seorang kerabat kena pinjaman online sampai 11 aplikasi. Terus dengar berita ada yang terkena pinjaman online sampai 64 aplikasi. Terus saya tanya sama teman yang ahli di bidang IT. Memang ada berapa pinjaman online di Indonesia ini? Apa dia bilang? Ada 35.000, 35.000. Jadi hari ini muncul di kita ya. Misalkan ada duit, ya kan, duit kami, apalagi itu nama aplikasinya ya. Itu cuman yang besar-besar dan banyak penyokongnya, banyak bohirnya kalau kita bilang. Tetapi yang kecil-kecil itu ternyata banyak juga aplikasi-aplikasi itu. Pinjaman-pinjaman online. Ya, semoga semua kita dijauhkan dari tipu daya yang online-online. Ya. Saya waktu itu hampir nulis tulisan judulnya setan baru bernama free ongkir. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Free ongkir. Kenapa saya sebut setan baru bernama free ongkir? Karena free ongkir ini menyebabkan yang harusnya tidak belanja jadi belanja. Ya Bu ya? Iya. Apalagi ada saldo tuh di ininya. Di akunnya punya saldo. Saldonya sih cuma 50.000, tapi karena free ongkir ada aja dia kalau dia cari itu belanjaan apa kayak yang 20.000, yang 15.000. Mumpung free ongkir, apalagi 77 sekarang kemarin ya. Promo 7.7. Ya, wah free ongkir nih, akhirnya kita belanja, hati-hati. Makanya ada disunahkan kalau masuk pasar tuh baca doa. Nah sekarang kalau buka aplikasi pasar, nah, harus banyak doa dan istighfar ya, minta perlindungan kepada Allah. Saya mikir kok, waduh ini luar biasa ya, para pakar digital ini membaca psikologi manusia dalam bagaimana mereka berbelanja dan memenuhi hasrat ya untuk jual beli. Ternyata free ongkir cukup ampuh untuk membuat orang yang nggak mau belanja jadi belanja, yang tadinya nggak mau beli jadi beli, ya kan? Apalagi sekarang bagus-bagus, wah itu lap bagus banget kayaknya ya, cuma 2.000 misalkan. Kan nggak mungkin beli satu, akhirnya belinya 10, ya kan? 20.000. Entah di rumah nggak tahu dipakai atau enggak ya? Dipakai Ustaz, tapi nanti kapan tahu? Sampai numpuk atau dibelanja di lemari dapur khusus isinya cuma lap-lap doang tuh, kalau pakai ya. Itu diantara godaan dunia ya, dan memang hari ini akhir zaman luar biasa, jadi banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah akan anugerahkan kepada kita kenikmatan iman ini, salah satunya menjadi benteng kita untuk menguatkan personality kita, bahwasannya kita masih punya Allah. Apapun keadaan dunia ini, apapun keadaan terburuk menimpa kita ini, kemarin isu resesi lah, kemarin isu kemudian dolar meningkat lah, sampai kemudian rupiah anjlok, kemudian isu harga-harga naik lah, listrik harga dasar naik lah, kemudian apalagi bahan pokok naik, semua pengen naik. Kalau listrik sudah naik, minyak sudah naik, mesti ya kan, tempe juga naik, ya kan, minyak goreng mesti naik, beras apalagi itu pasti naik. Sedangkan pendapatan tidak naik, jadi nggak balance. Tapi untungnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam. Nikmat imannya kemudian menguatkan seorang mukmin apapun keadaan dia tidak melepaskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang mukmin bukan banyaknya, bukan senangnya, bukan bahagianya, bukan melimpahnya, tetapi bagaimana kemudian Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Maka kata Nabi, ajaban li amril mu'min, menakjubkan kehidupan orang mukmin itu karena setiap segala sesuatunya itu dalam keadaan baik bagi orang beriman.
Ya. Apabila Allah berikan kepada nikmat, dia bersyukur dengan sebenar-benar kesyukuran. Dan apabila diberikan ujian, fitnah, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Dan itu tidak didapati, kata Nabi, melainkan kehidupan orang-orang yang beriman. Ya, subhanallah. Maka ini harus kita jaga, dan juga tentu keluarga kita harus kita jaga, karena Allah perintahkan dalam surah At-Tahrim, ya, ayat ke-6, surah 66 ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita dari siksa neraka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar menjaga anak keturunan kita tidak masuk ke dalam neraka. Ini aja kosong depan Afan. Ini 2 kosong nih, sebagai hukuman yang datang telat tidurnya di depan. Insya Allah barokah, ya. Jadi hukuman yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mengisi ruang yang kosong. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya apa? Artinya agar kita senantiasa menjaga anggota keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu disampaikan kepada para bapak-bapaknya sebagai pemimpin rumah tangga. Ya, makanya kalau orang-orang soleh terdahulu itu, ibunya, istrinya, anak-anaknya itu cuma minta kepada suaminya, ya, silahkan kamu di luar berbuat apapun, yang penting yang sampai ke rumah adalah perkara yang halal dan thayyib. Ya. Karena kami tidak sanggup untuk kemudian menanggung api neraka walaupun sedikit. Ya, kalau yang dibawa ke rumahnya itu perkara yang haram, ya, itu hanya menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian juga ketika rumah itu jauh daripada tilawatul Quran, jauh daripada bacaan Al-Quran, maka rumah itu akan diisi oleh, kalau orang bilang sekarang, energi-energi jahat. Wah. Ya. Kenapa? Karena setan suka dengan tempat-tempat yang tidak suka dibacakan Al-Quran. Ya, jadi rumah barang siapa, ya, yang rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka dia seperti kuburan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk dibacakan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. 2 surah yang bisa menjaga rumah kita dari gangguan setan atau gangguan jin yang nakal. Ya. Kadang-kadang orang bilang, Ustaz, di rumah saya ada gangguan, suka berisik malam hari itu. Ada yang suka diganggu maghrib, itu rumahnya seperti kejatuhan buah mangga. Padahal nggak ada pohon-pohon di situ. Seperti ada yang melempari pasir pada jam 12 sampai jam 1 malam. Waktunya tetap. Kalau itu sifatnya alamiah, maka tidak memiliki waktu yang tetap. Ya. Misalnya tiba-tiba bruk gitu kan. Wah, ini kucing paling. Tapi saat itu saja, besok nggak lagi. Ya kan? Masa kucing tiap jam 6 dia loncat-loncatan di situ, kan nggak lucu kan? Atau tikus gitu. Tapi setiap jam 6, seperti ada yang melempari buah-buahan dari atap sampai jam 7. Ada juga yang jam 12 malam. Seperti dilempari kerikil, pasir gitu. Jadi di atap itu kayak gitu, bukan hujan tapi seperti jatuh batu-batu kecil di atapnya. Seperti itu. Dan itu selalu hadir jam 12 sampai jam 1 malam. Selesai jam 1 udah selesai. Jadi kayak ada yang bermain gitu di atas, ya. Saya bilang suruh bacakan Al-Qur'an. Di kamar dibacakan Al-Qur'an. Ya, anaknya misalkan banyak, terus satu persatu meninggalkan rumah. Kamar yang pernah ditempati anak-anak kita jangan sampai kosong bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Ya, harus dibacakan Al-Quran. Ya, apalagi digunakan untuk sholat rumah itu. Ya, kalau perlu keliling sholatnya, ibu-ibu terutama yang di rumah, ya, dibacakan Al-Quran, ya, dibacakan, disolatkan. Makanya Nabi menyarankan kepada bapak-bapak kalau sholat berjamaah di masjid,
ya, sisakan sholat kamu untuk di rumah. Itu sampai begitu Nabi mengajarkan, luar biasa. Karena pentingnya rumah juga mendapatkan energi masjid. Pentingnya rumah itu mendapatkan keberkahan yang didapatkan dari masjid. Makanya disebut ibadah itu tidak sekedar di masjid, ibu-ibu ibadahnya di rumah. Ya, jadi semua tempat bisa benar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa." Kata Allah, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk melaksanakan salat. Dalam tafsiran ayat ini para ulama menyebutkan salat itu adalah semacam simbol untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi Allah menggunakan salat karena salat ini sebagai tiang daripada agama. Tapi maksudnya adalah perintahkanlah anggota keluargamu untuk salat dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah. Ya baca Quran, ya zikir, ya. Kalau rumah itu kemudian sering diisi dengan bacaan Quran, dengan salat, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah itu sesuatu yang niscaya, ya. Satu yang pasti. Adapun nanti ada kerikil-kerikil lain, insya Allah Allah akan bantu. Misalkan ada masalah psikis, ya, ada masalah kejiwaan yang belum selesai, ya, di masa lalunya, misalkan dengan orang tua, dengan saudara dan seterusnya, itu berimbas kepada kehidupan rumah tangga. Tetapi setidaknya firman Allah ini bisa menjaga, ya, pasangan suami istri itu agar tetap, kalaupun ribut, itu bukan keributan yang signifikan, yang tidak menyebabkan keributan sampai harus berpisah dalam rumah tangga. Nah, di sini dalam surah Thaha ayat 32 tadi saya sampaikan, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabar di atasnya. Jadi apapun keadaan rumah tangga, jangan pernah tinggalkan salat. Jangan pernah tinggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini menjadi barometer. Ya, kalau istilah lain, salat itu adalah tiangnya agama. Siapa saja yang menegakkannya, faman aqama faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Ya, siapa saja yang meninggalkannya, faqad hadamad-din, maka dia telah merusak agamanya. Jadi salat ini harus betul-betul ditegaskan. Dan yang terbaik adalah memberikan teladan. Jadi anak-anak kita mungkin masih kecil, kemudian peralihan menuju remaja menuju pemuda, ya, itu perlu keteladanan yang baik. Ya, jadi di usia-usia memang mereka belum diwajibkan salat, jangan dikencengin, tapi diberikan teladan. Oh, Abi salat jam sekian, oh Papa salat jam sekian. Ayo ikut salat, ayo. Gitu. Pokoknya dengan sebaik mungkin. Seakan-akan melakukan ibadah itu di mata anak-anak adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menyulitkan, atau bukan sesuatu yang kemudian membuat dia emosi. Ya. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak meminta rezeki daripada kalian. Ya. Sebenarnya nggak ada korelasinya ini, Allah perintah sholat dan kita tidak meminta rezeki, apa hubungannya? Ya. Tapi kan nggak mungkin Allah mengatakan seperti ini tanpa ada relasinya, tidak mungkin. Para ulama mengatakan, karena banyak orang kemudian rela meninggalkan sholat untuk mencari rezeki. Ini bapak-bapak yang paling real, yang gampang ya, yang suka kerja di jalanan misalkan. Ya. Entah dia mobil, entah dia motor, atau pekerjaan yang sekarang lagi kita dengarkan ini misalkan. Istirahat digunakan sebaik-baik mungkin untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidur, rebahan, untuk makan misalkan. Lupa dengan sholat. Kalau kami di kantor itu biasanya ada tukang paket datang. Kita yang sholat aja, paket Pak tetap aja dan Pak sholat dulu Pak. Oh iya Pak, ambil paket dulu. Padahal selesai sholat ngambil paket pun nggak ada masalah. Dia berhenti sholat, yang di jalan berhenti mampir ke masjid sholat pun nggak ada masalah. Tidak akan mengurangi rezeki dia sedikit pun. Tetapi karena ketakutan dia tadi,
Dan juga mungkin karena imannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rela meninggalkan sholatnya untuk mencari rizkinya. Padahal rezeki dia itu nggak akan kemana-mana. Rezeki dia itu tidak akan dimakan oleh orang lain. Tetapi ibadah dia tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Ya Bu ya, ibu ninggalkan sholat, kemudian berharap anaknya mau melanjutkan, nggak bisa. Karena sholat adalah satu-satunya ibadah yang hubungannya personal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dibadal dan nggak bisa diganti. Atau nggak bisa dibayar fidyah. Nggak sholat 3 hari, ya Allah saya sedekah aja deh gitu. Nggak bisa. Atau mentang-mentang udah haji kemarin di haram, ya 30 hari di Makkah. Ya, kali aja Ustaz, 100.000 kali 5 kali 30 hari, dihitung tuh. Itu berapa tahun kayaknya saya nggak perlu sholat. Ya udah dirapel, nggak bisa. Karena dia adalah hubungan yang personal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ada waktunya. Sholat subuh dilaksanakan subuh, zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib ya maghrib, isya dan isya. Nggak bisa dibadal. Bahkan dalam kondisi apapun sholat ya kita kerjakan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, isyarat. Nggak bisa isyarat, dikuburin, disolatin, kan? Ngapain lagi? Bahkan isyarat aja nggak bisa. Tapi saking pentingnya sholat menunjukkan bahwasannya ini yang harus ditegaskan pertama dalam keluarga kita. Jangan sampai gara-gara 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, ya kita ninggalkan sholat. Sholat zuhur dan asar terutama yang paling sering ditinggalkan oleh manusia. Dengan alasan ya zuhurnya sedang istirahat siang, ya. Kemudian asarnya sedang ada meeting, maghribnya sedang di jalan, isyaknya ketiduran, subuhnya kelewatan. Terus bilangnya, ya Allah, aku berharap surgamu ya Allah dan ridhomu, subhanallah ya. Suruh sholat susah, pengennya surga. Subhanallah, susah ya. Makanya apa para ulama mengatakan ada kaitan antara perintah sholat dan nahnu la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rizki dari kalian karena kamilah yang memberikan rizki. Jadi ibadah kita kepada Allah itu bukan perkara bisnis, bukan perkara timbal balik. Ya Allah, karena saya sholat, ya maka saya minta ini, bukan. Kamu sholat adalah untuk kepentingan kamu, untuk keselamatan dirimu, untuk kebaikan diri kalian. Makanya disuruh perintahkan sholat. Karena apa? Kalau kita sholat hanya untuk mendapatkan kebaikan dunia, begitu kebaikan dunia tidak kita dapatkan, maka kita menyalahkan Allah. Seolah-olah saya sudah sholat kok nggak dapat apa-apa ya Allah. Padahal sholat itu adalah konsekuensi iman, bukan untuk barter dengan sesuatu yang kita inginkan di dunia. Kalaupun dunia yang kita inginkan Allah berikan, yang kita khawatirkan adalah kita nggak dapat apa-apa di akhirat. Ya Allah, saya sudah sholat nih, kabulkan dong doa saya pengen begini, Allah kabulkan. Tetapi karena niat kita ibadah untuk mendapatkan itu semua, maka Allah tunaikan semuanya di dunia. Dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi rugi. Nahnu narzuquk, kata Allah, kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Artinya apa? Konsistenlah dalam ibadah kepada Allah. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam mendirikan sholat cuma 5 waktu. Enggak lama. Ya. Kalau per waktunya 5 menit cuma 25 menit. Dalam 24 jam. Kalau 10 menit paling lama, ya mungkin dengan zikirnya, dengan tilawah Qur'annya, 10 menit itu cuma 50 menit, tidak sampai 1 jam. Tambahlah dengan sholat sunnah, katakan jadi 1 jam. Dalam 24 jam masih ada 23 jam waktu yang kita gunakan untuk mencari dunia. Kok masih kurang sampai berani meninggalkan sholat? Ya, subhanallah. Padahal sholat ini menjadi semacam barometer. Iman dan kufur itu ya, di garis batas dengan sholat. Kalau nggak sholat, maka dia jatuh kepada kekufuran. Ya. Jadi bukan perkara yang ringan. Maka Allah perintahkan di sini, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anak kamu pertama kali untuk sholat, Bu. Ini yang sudah jadi nenek-nenek, yang sudah jadi ibu-ibu, bangunkan anak kita untuk sholat. Ya.
Kasihan Ustaz, mau sekolah. Lah mau sekolah ibu kasihan, dia nggak sholat, ibu nggak kasihan. Subhanallah. Ini kan kebalik kan? Ibu-ibu akhir zaman ini kebalik kadang-kadang. Hadiah kepada Allah harus pertama kali ditunaikan. Terutama dalam perkara-perkara ibadah personal. Sholat, bangun anak, sholat dulu nak, nanti biar sekolahnya seger. Nah begitu. Jadi biarin anak-anak kemudian tidur sampai jam 6:30. Dibangunin hanya untuk mandi dan persiapan berangkat sekolah. Begitu juga nanti siang, wah les mah dipaksa-paksa. Ya, kenapa? Karena bayarnya mahal, jadi dibayar paksa. Kalau sholat kan nggak bayar, bisa nanti. Nah itu alasannya. Ya, jadi hati-hati ini para umat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kepada kita untuk mengajak anggota keluarga sholat, masalah ketaatan kepada Allah. Nggak usah khawatir dengan rezeki. Gara-gara sholat Anda meninggalkan rapat dengan orang penting, gara-gara sholat kemudian Anda harus meninggalkan tempat-tempat yang tidak diberkahi, gara-gara sholat Anda meninggalkan transaksi bisnis, nggak usah khawatir. Ya, makanya di Makkah itu sampai hari ini masih ya ya, kalau yang sudah haji atau umroh itu begitu waktu sholat langsung tutup semua sudah. Mall ditutup, warung ditutup, terutama Makkah Madinah, tempat lain sih Allah alam bisawab ya. Nggak tahu kalau di Jeddah, kalau di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau di Makkah Madinah itu semua warung ditutup. Dan tidak khawatir. Kenapa? Nahnu narzuquk, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi selalu Allah berikan garansi kepada orang-orang yang kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan kehidupan rumah tangga, maka dengan menjalankan perintah Allah, dengan menghidupkan tilawatul Quran, maka insya Allah sakinah mawaddah warahmah adalah satu kepastian. Ini ibu-ibu misalkan atau suami istri ribut sore hari pulang kerja, kemudian tidur masing-masing menghadap membalikkan badan, satu ke selatan, satu ke utara, nggak ketemu. Tiba-tiba malam suaminya bangun dari tidur, kemudian wudu, kemudian bangunkan istrinya, mah sholat yuk. Ditungguin sama suaminya. Sholat, ayo bangun, 2 rakaat aja. Bangun, ditemenin, itu bisa ikut nggak apa ya, diam-diaman nggak apa-apa. Tapi kan istri kan gitu bu ya, walaupun diam-diam tapi ngikut aja sama suaminya kalau diajak, apalagi yang baik-baik. Sholat ya 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat bu, saya baca Quran dulu yuk. 1 ain aja, 1 halaman aja, atau 2 ayat deh. Saya baca 1 ayat, kamu baca 2 ayat ya. Atau saya baca 1 ayat, kemudian kamu lanjutkan 1 ayat. Baca 1 ayat ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Lanjutin saya. 2 ayat berhenti, baca aja terjemahannya. Kemudian habis itu mendoakan. Ya Allah, dengan bacaan tadi, dengan ibadah saya ini Allah, maka saya ridho dengan istri saya. Dan istri juga bilang begitu. Ya Allah, saya ridho dengan suami saya. Kira-kira paginya berantem nggak bu? Nggak ada berantem. Tidak mungkin berkelahi. Gara-gara semalam entah masalah nggak dibuatin teh, masalah tasnya nggak dibawain dari mobil, nggak dibukain sepatu, misalkan macam-macam. Hal-hal yang sepele itu akan bisa ditanggulangi ketika semuanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dengan ada komunikasi ya, dengan ada komunikasi. Tetapi dengan dikumpulkan dengan bacaan Quran, maka insya Allah ya, perkara-perkara yang sifatnya adalah masalah dalam rumah tangga itu bisa dihilangkan. Masalahnya dua-duanya jauh dari Allah, dua-duanya jauh daripada Al-Quran. Bagaimana mau mendapatkan cahaya dalam rumah tangganya kalau kemudian jauh daripada Al-Quran? Padahal semua pelajaran ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang kita miliki, yang tebalnya tidak seberapa itu dibanding kitab-kitab yang lain, tetapi isi di dalamnya adalah semua ilmu. Semua ilmu. Cuman kadang-kadang karena kitanya lebih cenderung kepada perkataan manusia, menyebabkan kita jadi jauh daripada Al-Quran. Kita lebih percaya kepada omongan manusia. Banyak hoax dalam rumah tangga, ya, yang itu dibuat oleh manusia seolah-olah itu adalah benar. Kenapa dianggap benar? Karena sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya, bukan sesuai dengan ilmu yang kita fahami. Gitu. Contoh hoax yang menyebar di masyarakat adalah harta suami, harta istri.
Harta istri. Salah. Kalau harta suami, harta istri, nanti suaminya meninggal, terus warisannya siapa yang dimiliki suami? Nggak ada. Ya. Dia punya harta sendiri, yang itu memang milik dia. Yang dimaksud dengan harta istri punya istri adalah mahar yang diberikan suami kepada istrinya, itu punya istri 100%. Tidak boleh diganggu gugat, itu punya istri sepenuhnya. Ya. Makanya dalam Islam itu bahkan ada adabnya bagaimana istri itu kemudian menghadapi suami. Misal, nggak boleh istri itu buka sembarangan tas suaminya tanpa izin suami. Karena itu punya suami, nggak boleh. Ya kecuali suami sudah ridho sejak awal, terserah Mi. Ya, tapi kalau nggak ada tradisi itu, jangan sekali-kali ya, buka tasnya tanpa izin. Mending tasnya kan mungkin isinya buku-buku atau barang-barang kantor. Buka laptopnya atau buka kemudian dompetnya, nggak boleh. Ya. Itu harus ada izin. Kembali kepada tema kita pada siang hari ini adalah bahwasannya harus kembali kepada aturan Allah, harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Karena apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tadi saya baca di muqaddimah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan kebaikan, jalan keselamatan. Ya. Dan di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kehidupan dalam rumah tangga. Tentu kita tidak akan bisa bahas ini semuanya pada hari ini. Tetapi ada perkara-perkara penting yang ingin saya sampaikan daripada Al-Quran terkait kehidupan rumah tangga. Ya, tadi sudah sampaikan di awal tentang memerintahkan kepada anggota keluarga agar mendirikan sholat. Kemudian ada poin lain yang ingin kita sampaikan adalah bahwasannya suami istri itu satu dengan yang lainnya adalah ibarat pakaian. Jadi harus saling menutupi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para wanita itu adalah libasul lakum, ibarat pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahum, dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. 187. Ya, Al-Baqarah 187. Ibarat pakaian, Bu, fungsi pakaian itu adalah menutupi aurat. Fungsi pakaian itu adalah menutupi aib. menutupi aib. Maka kalau seorang istri atau seorang suami ya, menceritakan aib rumah tangganya ke orang yang tidak berhak, di sosial media misalkan, kan banyak orang tidak berhak untuk mendengarkan cerita rumah tangga kita. Ya. Maka itu masuknya dosa besar. Ibaratnya kita punya pakaian berlubang yang itu menampakkan aurat kita. Maka yang harus dilakukan oleh seseorang adalah menutupi dengan kain yang lain agar aibnya tidak terbongkar, tidak terlihat. Bukan malah diumbar. Sudah pakaian sobek di jalan malah dirobek, ditarik. Ya. Semakin terumbar kemana-mana. Ya. Makanya kalimat ini luar biasa. Allah mengibaratkan kehidupan suami istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka saling menjaga. Jadi kalau Anda menceritakan kehidupan rumah tangga Anda, aib, aurat, maka hakikatnya Anda sedang bercermin sendiri. Ya. Jadi jangan merasa bangga menceritakan aib suaminya, aib istrinya. Suatu ketika saya punya murid, dia cerita, Ustadz, istri saya itu sekarang jadi pendiam, jadi kelihatan lebih on-nya katanya. Padahal dulu dia tuh aktif bla bla bla, dia cerita tentang keistimewaan istrinya, kenapa dia mau menikahi istrinya. Itu gimana Ustadz ya? Saya bilang, yang membuat istri kamu seperti itu adalah kamu sendiri. Lah dia cerita dulu sebelum menikah istrinya pinter, aktivis, ya, rame orangnya. Begitu nikah kok jadi pendiam. Kenapa bisa begitu Ustaz? Saya bilang kamu yang membuat itu begitu. Istrinya yang harusnya ceria, menikah dengan kalian, kamu harusnya semakin ceria, kok malah murung, berarti ada masalah.
Dan itu aib yang sedang kamu sampaikan. Untung ngomongnya sama saya kasih nasihat. Ya. Jadi dia menceritakan keburukan istrinya seolah-olah itu hanya saham istrinya saja. Padahal buruknya istri itu juga menjadi keburukan suaminya. Aibnya istri itu menjadi aib suaminya, apalagi istri. Kalau aib banyak aib di istri, berarti suami harus banyak ngaca. Ya. Kalau aib suami, istri tidak bisa disalahkan. Oh, itu kamunya aja nggak ngerawat dia. Nggak bisa dibenarkan 100%. Karena suami banyak aktivitas di luar. Tapi kalau bagaimananya istri, pasti suami kena bebannya. Karena dia pemimpinnya. Jadi istrinya nggak cantik, istrinya yang tadinya cantik jadi belel, jadi gembel, jadi bodoh, jadi nggak aktif, ya, jadi misalkan nggak bisa apa-apa, berarti salah suaminya. Ya. Tapi kalau suaminya nggak terawat, misalkan mukanya yang putih jadi gelap, misalkan ya, itu istri itu harus belikan dia skin kan, nggak harus orang duitnya di tangan suami semua misalkan, atau suami punya hak untuk merawat dirinya sendiri, nggak ada masalah. Jadi ketika aib suami atau aib istri itu dibongkar keluar, hakikatnya sedang mengorek aib dirinya sendiri. Ya. Makanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ini harus menjadi perhatian orang hari ini. Ini sekarang kan di sosial media luar biasa. Di era digital ini subhanallah, orang tidak malu mengumbar aib rumah tangganya sendiri. Ya, kepada sembarang orang. Waliyadzubillah, bahkan ini bisa masuk kata Nabi SAW al-mujaharah, bukan muhajarah, mujaharah, jaharo, bukan hajaro, tapi jaharo yujahiru. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kata Nabi, sesungguhnya seluruh umatku ini akan mendapat pengampunan. Ya, kesalahan-kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah. Dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang mujahirin. Para sahabat bertanya, "Mal mujahirin ya Rasulullah?" Apa itu mujahirin? Kata Allah, "Wa inna minal jihar ay ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah taala fayaqulu amiltul barihah kadza wa kadza." Yang dimaksud dengan mujaharah adalah di antara perkara yang dimaksud mujaharah adalah seseorang melakukan perbuatan mungkar pada malam hari, melakukan kemaksiatan pada malam hari, ya, sampai pagi hari di mana Allah telah menutup aibnya, tetapi tiba-tiba dia mengumbarnya di masyarakat atau di publik. Dia menceritakan yang ke banyak orang, semalam saya melakukan ini, semalam saya bla bla sebagainya. Dia bilang saya berzina, saya udah minum, kemarin saya ngerampok dan lain sebagainya. Maka itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang atau suami dalam hal ini yang melihat ada tindak kemungkaran dalam rumah tangganya yang seharusnya dia tutupi tetapi malah diumbar ke sosial media. Emak-emak hari ini juga begitu. Mungkin banyak di rumah tetapi jarinya ke seluruh dunia. Ya. Ya kan? Hari ini kan semuanya ada di genggaman tangan kita. Menceritakan seluruh detail masalah rumah tangganya. Ya. Satu sisi ada hikmahnya, tapi kalau dia tidak menyebutkan nama mungkin tidak jadi masalah. Dia menceritakan pihak ketiga. Tapi kalau dia menceritakan semua aib rumah tangganya, maka jangan berharap sakinah, apalagi mawaddah, apalagi rahmah. Jauh. Nggak mungkin orang yang mengumbar aib dia mendapat kehidupan yang tenang, tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang terhadap pasangannya yang mengumbar aibnya mendapatkan cinta dari pasangannya, tidak mungkin. Tidak bisa rahmat Allah turun kepada seorang atau dua orang yang saling mengumbar aib karena publik, itu tidak boleh. Maka kalau ada masalah, paling jauh, ya, itu sampai adalah ke orang tuanya paling jauh. Tapi setidaknya tahan diri, ya, selesaikan secara empat mata sebagai seorang lelaki dan wanita dewasa. Nah itu yang kedua, inna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian laki-laki dan perempuan, pakaian bagi laki-laki atau laki-laki pakaian bagi perempuan. Jadi saling menutupi. Selama menikah dengan manusia, maka akan banyak menemui aib, kesalahan,
kekurangan. Karena kita nikahi manusia. Kita tidak nikahi malaikat yang nggak ada salahnya, juga kita tidak menikahi iblis yang selalu berbuat dosa. Sejahat-jahatnya Fir'aun, dia masih mau ngangkat Musa dari sungai Nil. Masih ada kebaikannya. Jadi, selama manusia, lapangkan hati kita. Jangan ekspektasi terlalu tinggi terutama ibu-ibu terhadap suaminya. Ya. Makanya yang paling selamat adalah selama tidak mengetahui urusan suami di luar, itu semakin selamat. Tapi semakin kita cari tahu urusan suami di luar, semakin pusing kepala kita. Ya. Wah, ternyata suami saya punya utang di BSI. Oh, punya utang di BCA. Pusing tuh, pulang ke rumah, kenapa kamu nggak cerita? Kata suaminya, sengaja saya nggak cerita. Kalau saya cerita, kamu pusing. Kan bener kan pusing? Ya. Udah biarkan, beban tuh kasih suaminya aja, Bu. Ibu masih ikut-ikutan, ya. Tapi saya kena imbasnya Ustaz di rumah. Suami suka marah-marah. Nah, kalau gitu, servisnya bukan kita tahu masalahnya. Servis sebagaimana istri menservis suaminya. Kasih minumnya, dipijitin, ya. Jangan dikepoin justru. Lagi emosi suami pulang-pulang marah-marah, kita kepo. Ya. Mas, kenapa kok tiba-tiba muka muram? Ada masalah, Mas? Tadi kenapa di jalan lagi berantem? Kenapa, Mas? Wah, tuh makin stres itu suami. Diemin aja, Bu. Laki-laki tuh diemin dulu aja. Ya, diemin dulu ya. Udah ngomong, Mas, udah. Tadi kenapa pulang kok begitu? Susunya enak nggak, Mas? Tehnya enak nggak, Mas? Kopinya enak nggak, Mas? Nasi gorengnya enak nggak, Mas? Itu dulu tuh dibahas tuh. Jadi jangan begitu pulang lempar batu, muka suami muram, dia ikut muram. Ngapain kamu pulang marah-marah? Ya, nolak sembarangan, aku udah ngepel, aku udah cuci, aku udah bla bla. Jadi berantem. Diamin dulu, biarin. Ya. Suami sedang menata hatinya. Nah, dia pengen pulang ke rumah itu mendapatkan rumahnya. Jadi para ulama bahkan ada yang mengatakan ketika kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ini maksudnya adalah as-sakan. Jadi tempat tinggal. Orang bilang hari ini home yang humi. Rumah yang berasa rumahnya gitu. Jadi suami itu memang pengen pulang ke rumah karena ada apa? Ada ketenangan dalam rumah itu. Ya. Jadi bukan sekedar pakaian, tapi maksudnya adalah as-sakan. Para ulama menyebutkan, Ibnu Abbas, Mujahid dan seterusnya mengatakan yang dimaksud dengan libas di situ adalah as-sakan, tempat tinggal yang nyaman bagi suami istri. Suami ketika pulang tenang, istri di rumah juga nyaman. Ya, karena listriknya nggak pernah bunyi. Kan nggak nyaman ya Bu di rumah itu, bunyi terus tuh. Ya. WA suaminya lagi, Mas, listriknya nyala, udah nyaman tuh, tenang ya. Ada satpamnya di depan, airnya lancar, ya, listriknya nggak pernah bunyi gitu. Kulkas isinya terisi penuh, udah tenang istri itu. Ya. Pokoknya untuk besok lusa sebulan ke depan aman, udah. Itu namanya sakan, tempat tinggal yang nyaman. Mau keluar ada kendaraan, ya, apalagi kendaraan listrik sekarang banyak, murah-murah, udah enak lah hidupnya. Jadi ketika suami pulang dalam keadaan yang bad mood, maka jangan dikepoin. Ini trik ya, jangan dikepoin. Mau dikepoin makin emosi. Nggak apa-apa, ibu nggak tahu nggak apa-apa urusan dia, biarin aja. Kan sudah nanya, nggak cerita nggak apa-apa Mas. Tapi Mas ngomong kalau mau apa-apa, mau teh, mau susu, mau kopi, ngomong. Ya, biar saya tahu kesenangan Mas apa. Ya kan karena kalau bad mood kan yang biasa suka teh nggak suka teh tuh. Ya, jadi mesti nanya dulu gitu ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya. Kemudian apalagi yang Allah Subhanahu wa taala bahwasannya suami istri itu ibarat suami istri adalah hubungan yang terikat dengan ikatan yang sangat kokoh. Dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha. Kenapa disebut dengan ikatan yang kokoh? Karena disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikatnya, disaksikan oleh orang-orang saleh, dan diikat dengan ikatan yang atas nama Allah. Tidak ada ikatan yang paling kuat kecuali ikatan atas nama Allah. Kenapa orang-orang yang selingkuh terus bersembunyi dari manusia? Karena dia tahu itu kesalahan. Kenapa orang yang menikah pengen dipublikasikan? Karena dia tahu itu sebuah kebaikan. Jadi setiap kemungkaran itu pasti orang ingin menyembunyikan karena fitrahnya menolak kemungkaran. Para pelaku dosa itu kenapa maling itu banyaknya malam hari? Karena dia tidak ingin terlihat. Kenapa perampok di siang hari dia harus menutupi seluruh tubuhnya? Dia tidak ingin nampak. Karena dia tahu itu salah. Ya. Makanya pernikahan harus disiarkan.
Karena apa? Akan diikat dengan ikatan mitsaqan ghalidha. Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian penghulu harus syahadat ulang, harus baca Fatihah, ya, harus membaca ikrar, ya, sighat ta'liq, ya, dibaca semua itu sumpah, dihadapkan dengan saksi 4 orang, bahkan ratusan orang mungkin. Menyebut nama Allah itu ikatan yang mitsaqan ghalidha. Karena diikat dengan ikatan yang atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dicederai, ya, dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki misalkan mencari rezeki dengan misalkan ghalidha itu ada dalam surah An-Nisa ayat ke-21 kalau ada yang ingin mencatatnya. An-Nisa ayat ke-21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, kata Allah. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Ini terkait mahar, ya. Padahal kamu telah bergaul satu dengan yang lain. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Kamu telah berhubungan suami istri. Jadi mahar yang sudah diberikan tadi saya sampaikan di awal itu adalah hak punya istri sepenuhnya. Maka tidak boleh suami mengambilnya kembali atau memintanya kembali. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka istri-istri itu telah mengambil perjanjian dengan perjanjian yang kuat dari kamu. Jadi ketika suaminya mengatakan, ayahnya mengatakan, angkahtuka wa zawwajtuka bimahrin madhkurin, ya, telah saya nikahkan dan kawinkan kamu, ya, biibnati, dengan anak perempuanku yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dan sekian. Ketika dia bilang saya terima, ya, akadnya tersebut, ya, saya qabul, ya, akad tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan mahar sekian dan sekian. Itu adalah serah terima yang mau nggak mau sang perempuan harus ikut kepada suaminya karena sudah diikat dengan ikatan yang kuat, yaitu ikatan akdun nikah, ya. Maka ketika sudah diikat dengan ikatan akdun nikah ini, maka harus kemudian melakukan hubungan yang baik-baik saja, yang sifatnya adalah, ya, karena diikat dengan nama Allah dan Rasulnya, maka harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Suami tidak boleh mencari rezeki yang haram. Istri tidak boleh kemudian mencederai kehormatan rumah tangganya, karena dia diamanahi untuk menjaga rumah tangga ketika suaminya tidak ada di tempat, mendidik anaknya, ya, membersihkan rumahnya, ya, merapihkan pakaiannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu berbagi peran saja, berbagi peran. Jadi bukan kemudian, wah, Islam mendiskriminasi perempuan suruh di rumah, nggak tahu dia bagaimana keutamaan wanita di rumah 24 jam itu. Ya, setiap waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah peran yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Karena para wanita itu kalau dia harus bekerja di luar, berarti dia menjadikan double tekanan. Kalau perempuan itu harus keluar di rumah, Bu, itu 2 kali tekanan. Ya, dia bekerja mendapatkan pressure, begitu pulang ke rumah dia juga kena pressure. Kena pressure bukan apa-apa, karena jiwa wanita yang Allah berikan perasaan yang lembut, dia tidak bisa melihat rumah dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Karena dia merasa begitu dia pulang, saya punya tanggung jawab untuk rumah ini. Nah, itu ada 2 tekanan. Maka biarlah yang di luar menjadi tekanan para laki-laki, yang di dalam menjadi tekanan para istri. Jadi 2 peran itu tidak boleh, tidak bisa kemudian di switch gitulah, diubah. Perempuan laki-laki di rumah, ya kan, jadi melehoi laki-lakinya nanti, ya, jadi melambai. Ya, perempuan di luar jadi galak. Ya, padahal yang melahirkan perempuan, laki-laki segalak apapun, semelehoi apapun nggak bisa melahirkan, semelehoi apapun tidak bisa menyusui, itu tugas perempuan. Ada ini diantara hikmah, ya, maksudnya kenapa Allah ciptakan laki dan perempuan, jantan dan betina. Ini saya cerita tentang burung rangon namanya, ranggon atau rangon, yang paruhnya panjang itu, Bu, panjang itu. Nah, ketika musim beranak atau ketika si perempuan, si betinanya punya bayi, dia akan masuk ke lubang pohon. Kemudian dia akan menutupi pohon dengan tanah yang dibawa oleh suaminya. Oleh pejantannya. Jadi pejantannya datang bawa tanah. Nah, kemudian si wanitanya, si betinanya akan mengulum tanah dengan ludahnya. Kemudian dijadikan dinding di lubang yang dia masukin. Jadi lubang yang tadinya besar untuk masuk satu burung, kemudian menjadi kecil, hanya tinggal mata, dan untuk suaminya atau si pejantannya memberikan makanan melalui lubang kecil tersebut.
Itu pohon ranggon tuh. Kenapa? Biar apa? Biar si betinanya bisa mengerami telurnya dengan baik, kemudian bisa menyiapkan anak-anaknya di lubang tersebut sehingga nanti ketika siap untuk terbang, dia bisa melenggang. Dan juga bisa aman dari apa? Dari predator. Jadi tinggal lubang kecil yang nampak matanya saja karena paruhnya besar, jadi buat masuk paruh si jantan ngasih makan ke si betinanya. Itu, subhanallah. Kalau itu diterapkan, semuanya baik. Sang wanita anak-anaknya selamat, betinanya selamat, dan anak-anaknya selamat. Sang pejantan juga nyaman. Kenapa? Karena terlindungi. Subhanallah. Ini contoh di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kenapa ada peran yang tidak bisa dihindarkan. Jadi ketika dalam lubang itu, di dalam pohon itu, si betinanya akan merontokkan bulu-bulunya. Bulu-bulu panjangnya itu akan dia rontokkan untuk menjadi alas bagi si bayi yang sudah dia telurkan. Subhanallah. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Karena kalau laki-laki yang ditaruh di dalam, dia nggak ngerti bagaimana tanah itu jadi dinding, nggak bisa. Karena bukan tugas dia. Sebagaimana laki-laki, sebagian pria sebagian pria itu tidak bisa bagaimana memasak atau merebus telur, nggak bisa. Ya, itu telurnya dibalik, wajahnya dibalik sama dia. Ada begitu kan? Wajahnya dia balik, maksudnya telurnya yang dibalik, bukan wajahnya dibalik. Subhanallah. Ya tapi itulah laki-laki. Ya, harus diajarin, dan yang dimana tugas-tugas itu memang bukan tugas primernya seorang pria. Ya, walaupun akhirnya di tukang jalanan banyak yang jualan, chefnya banyaknya laki-laki karena pekerjaan. Kalau di rumah kan dia tetap ingin menikmati masakan istrinya. Ya, Bu, nanti aku pulang ya buatin telur dadar mata dua. Siap. Kan kamu chefnya? Enggak, kalau di rumah kamu chefnya. Itu luar biasa, Ibu. Jadi bukan diskriminasi, tidak, karena dia mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, berbagi peran tadi. Ya. Walaupun rasanya aneh, nggak apa-apa, suami yang chef pun dia nikmatin aja. Kenapa? Ya masa istri saya, coba itu. Ya. Karena diikat dengan ikatan yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berupayalah semaksimal mungkin. Kata Nabi, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah mastata'tum, sebatas yang kamu mampu. Jadi kita tidak dituntut jadi sempurna juga, ya. Jadi kita nggak dituntut jadi kemudian malamnya tahajud, paginya sholat subuh, baca tilawah Quran, kemudian lanjut syuruk, siangnya kemudian sahur, kemudian lanjut sholat subuh, puasa di siang hari, ya, kemudian duhanya dilaksanakan juga. Terus kita ibadah baca Quran sepanjang hari. Kita tidak dituntut menjadi manusia yang suci seperti itu sebenarnya. Kata Nabi, istata'tum, mastata'tum. Sebatas kemampuan yang kamu mau. Kenapa? Karena mata punya hak, badan punya hak, apa yang sudah punya suami ada haknya, anak punya haknya, pekerjaan kita punya haknya. Jadi semua keadilan Islam ada di situ. Makanya ya Allah cintai adalah, kata Nabi, di antara amalan yang Allah cintai kepada seorang hamba adalah adwamuhu wa in qalla. Jadi konsistensi dalam taat kepada Allah walaupun itu hal yang sebenarnya kecil, remeh. Ibadahnya ringan. Ya, misalkan kita hanya mampu sedekah tiap hari 10.000. Tiap hari, tapi ternyata udah 50 tahun itu dilaksanakan, insya Allah itu menjamin ibadah kita di hadapan Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sholat duha kita selama 10 tahun sampai wafatnya, kita konsisten, nggak ada yang tahu. Orang tahunya kita misalkan itu orang biasa-biasa aja, nggak ada iman khusus, tapi Allah tahu dia punya nilai khusus di sisinya. Ya, dengan sholat duhanya. Ada yang ahli puasa, ada yang ahli sholat malam, ya, ada yang ahli zikir, masing-masing punya minatnya sendiri. Yang itu kalau dilaksanakan karena melaksanakan ketaatan kepada Allah, ikhlas, ridha, tulus, maka insya Allah itu menjadi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak mengatakan, berapa banyak orang yang beramal suatu amalan yang besar tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena salah dalam motif dan niatnya. Dan berapa banyak amalan yang ringan, sedikit, kecil, tapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Motif dan niatnya benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak beribadah tetapi semuanya untuk pencitraan misalkan. Ya sudah, dia dapat citra yang baik. Ingat dalam satu hadis Nabi menyebutkan ada 3 kelompok manusia, ahli Quran, ahli sedekah, ahli jihad. Tapi dalam hadis itu disebutkan 3-3 dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketiga-tiganya punya motif duniawi. Yang ahli Quran agar disebut sebagai qari. Masya Allah, bacaan Qurannya luar biasa. Anda orang yang mulia, hebat, juara dunia, misalkan. Ya, sebagian untuk mendapatkan tarif yang tinggi, misalkan. Karena juara dunia dulu juara RT, ya, dikasih nasi kotak udah cukup, ya kan?
Kalau sekarang nggak cukup, harus dijemput, ya. Kemudian harus dikasih bukan nasi kotak, ya. Kotaknya jadi banyak, gitu ya. Nggak cuma nasi doang. Banyak urusan. Nah, untuk dapat itu semua, maka dimasukkan ke dalam neraka. Ahli sodako juga gitu, biar disebut sebagai seorang yang dermawan, ya, donatur yang baik, soleh, masya Allah. Dia dapatkan itu semua di dunia. Di akhirat Allah hapus semua kebaikan itu. Karena niatnya bukan untuk Allah. Dan yang satu lagi ahli jihad, itu amalan paling tinggi. Ya, dzirwatu sanamil Islam, puncak amalan tertinggi seorang hamba adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, dia berperang, hampir setiap medan jihad dia datang. Tapi subhanallah di akhirat Allah tolak amalannya. Kenapa? Karena dia berjihad bukan karena nama Allah, tetapi agar disebut sebagai pahlawan, kesatria, di hero dan seterusnya. Itu semua akan dia dapatkan di dunia. Setiap apa yang dia cita-citakan, kata Nabi SAW, ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dunia yang dia cari, awi imra'atin yankihwa, atau dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka tujuannya, motifnya akan mendapat apa yang dia cita-citakan. Jadi Allah nggak pernah zalim. Ya. Kita meminta apapun untuk kepentingan dunia, karena sholat kita, sedekah kita, ya, puasa kita niatkan untuk mendapatkan dunia, Allah kasih semuanya di dunia ini. Tapi celakanya adalah di akhirat tidak disisakan oleh Allah satu kebaikan pun. Waliyahzubillah. Jadi nikmati apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, jangan merasa kita, aduh, saya cuma begini aja, gimana ya Allah, nggak apa-apa. Kita mampunya segitu nggak apa-apa. Konsisten yang penting dalam beribadah kepada Allah. Allah cinta orang-orang yang melakukan ibadah konsisten daripada yang longkap-longkap. Makanya sholat itu bagian daripada disiplin konsistensi kepada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebenarnya itu cara Allah mendisiplinkan kita. Bahwasannya amalan itu nggak perlu banyak gitu. Ya, kalau akhirnya lengkap-lengkap dan kemudian ditinggalkan, mendingan satu-satu dilaksanakan secara teratur, tapi konsisten dan panjang waktunya. Ya. Sholat 5 waktu, di jamak qashar, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya dilaksanakan sholat isya. Itu nggak jadi ajaib di sisi Allah, nggak hebat. Walaupun dia sholat 17 rakaat misalkan, nggak hebat. Yang Allah inginkan apa? Subuh 2 rakaat. Kenapa? Karena di situ ada keutamaan tersendiri. Zuhur berjamaah di masjid 2 rakaat, karena ada keutamaan tersendiri. Asar dan terus seperti itu. Punya keutamaan-keutamaan Allah ciptakan. Ya, sekaligus mengajarkan kepada kita untuk konsisten dalam melakukan amal ibadah. Ya, yang biasa melaksanakan sholat duha jam 10 laksanakan. Ya, konsisten. Walaupun cuma 2 rakaat. Kenapa? Ada hak tamu, misalkan kita punya tamu terbengkalai setengah jam. Kenapa? Lagi sholat apa emang jam segini? Lagi sholat duha, subhanallah, ya. Sholat duha 12 rakaat, padahal ada tamu misalkan. Nggak usah bu, nggak usah. Udah 2 rakaat cukup, temui tamunya. Tapi nanti tamunya bakal lama, nggak apa-apa. Memuliakan tamu juga besar pahalanya si Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, ya. Sholat malam juga begitu. Suaminya manggil, mah sini sebentar. Sebentar apa? 8 rakaat lagi. Iya, 8 rakaat lagi. Ya, suami udah tidur itu, udah pules. Nggak usah. Ya. Pokoknya ada keutamaan-keutamaan yang lebih utama, maka jangan sampai kemudian kita bentur-benturkan. Kemudian suami istri harus bersikap baik dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 19-nya. Kita lihat ayat ke 19-nya. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'as an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ini perintah Allah kepada para suami untuk mempergauli wanita dengan pergaulan yang baik, dan tidak boleh merekayasa perceraian. Ya. Karena pengen apa? Pengen ngambil mahar. Jadi dia buat jahat sama istrinya, cuekin istrinya agar suami istrinya meminta cerai. Itu nggak boleh. Itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita, nggak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ya, kecuali istrinya selingkuh.
istrinya berzina, maka dia berhak mengambil kembali apa yang pernah dia berikan. Tetapi kalau enggak, jangan dipancing-pancing. Suami misalkan waliyadzubillah karena sudah menemukan perempuan lain di luaran sana, ya, yang lebih semlohai kalau kata orang hari ini, ya, yang lebih berwarna dibanding yang di rumah misalkan, ya. Akhirnya dia cari gara-gara tuh agar membuat istrinya nggak betah, kemudian mengajukan khulu. Karena kalau khulu, maka maharnya dikembalikan. Perempuan yang meminta khulu, meminta cerai kepada suaminya, yang kemudian ditunaikan oleh suaminya, maka istri harus mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Mas, karena kamu sudah selingkuh, pokoknya saya minta cerai. Oke, atau suami langsung. Dalam hati, wah alhamdulillah, barang saya balik. Ya. Nah, itu nggak boleh, artinya jelas. Karena apa? Allah sampaikan seperti ini, Ibu, ternyata emang kejadian manusia itu akalnya luar biasa. Ngakali. Syariat bilang begini, dia cari jalan lain. Ya. Ternyata Allah sudah sampaikan. Kecuali perempuan-perempuan itu sudah melakukan perbuatan yang keji. Keji di sini tadi berzina, ya, berselingkuh, terang-terangan. Ya. Maka harus diambil. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, maka pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak menyukai dari sisi wanita itu, maka fa'as antakru syai'a, dan apabila boleh jadi kalau kamu tidak menyukai sesuatu, Allah menjadikan kebaikan yang nyata padanya. Jadi kalau suami bisa bersabar dengan misalkan omelan istrinya, jadi sebuah perkara-perkara sepele yang mungkin nggak nyaman, tetapi sabarin aja lah. Misal suami yang setelah 50 tahun, Bu, masih nggak bisa meletakkan sepatu dengan baik dan benar, udahlah, itu mah masalah yang jangan kemudian menjauhkan. Saya minta cerai, kenapa? Kamu selama 50 tahun pakai naruh sepatunya nggak benar-benar misalkan. Kan itu kan maksudnya disabarin aja lah, itu insya Allah dapat pahala. Karena kalau nggak gitu, apa ya, naik ibarat bahtera itu kurang nikmat ya, menjalani rumah tangga flat gitu aja. Udahlah, harus ada yang begitu-begitu misalkan. Udah habis dibersihkan lantainya, sepatunya masuk. Itu kan biasa, Ibu, ya. Biasa banget itu. Kemudian habis goreng-goreng apa, masak sendiri, tiba-tiba berantakan. Kalau Ibu misalkan pakai barang, masak cuman sutil sama wajan cukup. Kalau laki-laki, Bu, biasanya ada wajan, ada panci lagi, terus ada saringan lagi. Itu banyak tuh berletakan, bererot tuh di situ tuh. Itu laki-laki, ya, Bu, ya. Kalau Ustaz tahu pengalaman. Saya juga mikir, kenapa kalau saya masak atau saya berbuat sesuatu di dapur, kok banyak banget ya alat yang saya pakai ya gitu. Banyak, Bu, benar, saya merasakan sendiri tuh. Oh, ini namanya laki-laki tuh memang beda sama ibu-ibu tuh ya. Ibu cukup udah namanya udah bisa jadi semua tuh, macam-macam. Laki-laki nggak bisa. Ada piringnya, disiapin mangkoknya, ya, kemudian saringannya, ya. Kemudian bahan-bahannya aja berantakan di mana-mana tuh. Kalau ibu satu piring ada semua tuh, ya kan? Ini ikannya taruh di sini, ini sayurnya di sini. Nah, itu baru bikin satu-satu atau masukin semua. Ngiris juga begitu. Ya, ngiris bawang, ngiris cabai, ngiris macam-macam tuh bisa dalam satu tempat tuh. Bapak-bapak nggak bisa ternyata. Buat taruh piring di mana, Ibu ya? Bener ya? Jadi begitu selesai masak, ibu ya emosi. Wah, gimana sih masak itu doang cuma semuanya dipakai. Subhanallah. Ya, Ibu ya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau yang gitu-gitu, asa antakrau syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran, mudah-mudahan jadi kebaikan buat para ibu. Ya, jadi disabarin Ibu ya. Sama bapak-bapak juga gitu. Kalau ibunya sering marah-marah, sering ngoceh-ngoceh, sering enggak terima, biasa aja. Iya, ya besok Abi beliin ya. Udah gitu aja. Ya, kalau ditimpaling makin perang dunia kedua nanti. Ya, udah, itu namanya. Kalau kamu tidak suka dengan hal-hal yang sepele, maka Nabi mengatakan kalau kamu tidak suka pada suatu perkara dari istri atau suamimu, maka lihat kebaikannya. Ya, kalau kebaikan itu untuk kamu punya senyum yang manis, Mas. Kalau enggak, Mas, saya tinggalin kamu lamaan gitu ya, Bu ya. Untuk kamu senyum kamu manis tuh yang selalu pengen saya cubit kan begitu. Udah, itu yang dinikmati. Jadi yang jelek-jeleknya ya namanya manusia tadi ya. Gitu ya, ya. Jadi suami istri bersikaplah yang baik. Laki-laki nggak boleh merekayasa perceraian, nggak boleh. Sebenarnya laki perempuan juga nggak boleh, kan hari ini juga banyak ya atas nama emansipasi wanita perempuan merekayasa perceraian, dibuat juga bisa banyak tuh di pengadilan-pengadilan. Dia mengada-ngada minta cerai dari suaminya, perkara sepele jadi besar, misalkan ada klausul minta cerai dari suaminya karena perbedaan pandangan beragama. Maksudnya bagaimana? Yang satu non muslim, satu muslim gitu kan? Kalau masalah yang satu misalkan
satu pakai kunut, satu pakai kunut, ya biasa aja lah gitu kan. Tinggal adu ilmu aja di situ, jadi bahan belajar kan. Bukan gara-gara itu jadi bercerai, nggak usah. Satu suka zikir aja, yang satu pengennya baca Quran aja, ya sudah. Tinggal adu dalil aja di situ di ilmu, jangan sampai berantem dan menyebabkan perpisahan. Nah, ini ayat ini menegaskan pada kita, terutama pada para suami, agar bertindak adil dan berbuat baik kepada istrinya. Karena memang ya itu namanya rumah tangga. Kita laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan 180 derajat bedanya. Jadi kalau banyak berselisih paham, ya harap maklum karena kamu perempuan, saya laki-laki, atau sebaliknya. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan masalah. Sisanya tinggal dikulik dan dieksplor apa yang menyebabkan selalu keributan dalam rumah tangga. Itu dieksplor apa masalahnya, apa masalah komunikasi, apa masalah psikis, ya kejiwaan yang belum selesai, atau masalah anak-anak, masalah beda pandangan dan seterusnya. Dan yang terakhir ya, saya percepat saja. Yang terakhir, suami dan istri harus berkomunikasi dengan komunikasi yang baik. Allah sampaikan dalam surah Asy-Syura ayat ke-38. Surah 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 38. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang yang menerima mematuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendirikan salat kepada Allah, dan adapun urusan mereka, maka putuskanlah dengan cara musyawarah di antara mereka. Nah, ini di antara anjuran syariat dalam kehidupan rumah tangga agar senantiasa berkomunikasi, ya apalagi terkait masalah rumah tangga. Ini saya sampaikan kepada para bapak-bapak, selalu saya sampaikan, untuk urusan rumah Pak, serahkan kepada istri. Memang bapak imamnya, tetapi yang di rumah sehari-hari adalah istrinya. Merasakan kejenuhan, merasakan ketenangan, merasakan ketentraman, atau sebaliknya, itu istri yang di rumah. Jadi bagaimana rumah itu by design istri. Kamarnya mau di mana, dapurnya mau di mana, catnya warna apa, udah serahkan istri aja. Ya, bapak yang beli, ya istri yang menentukan. Ya, Pak ini warna merah, oke silahkan, Mang. Gak usah komen, karena memang moodnya lagi begitu. Ya kan, kalau istri bilang Pak ini kuning, Pak ya ganti merah, nanti berantem itu, nggak usah. Ya, Pak dapurnya di sana Pak ya, nanti begini-begini, oke Mah. Pokoknya diatur aja rumah ini. Pokoknya saya tahunya rumah nyaman. Itu istri urusannya, rumah itu ya. Milih cat, bahkan milih furniture itu biarin istri. Ya, ini kan nggak tahu-tahu suami beli barang aja. Dan istri nggak suka, udah tuh sepanjang hayat selama benda itu ada di situ ribut terus tuh, ya kan? Apalagi belinya di tempat yang sama, beli tempat yang sama, ibunya udah pilih, Pak nanti beli ini Pak ya, oke siap. Yang nyampe rumah beda, tapi struknya di tempat yang sama. Kemarin kan saya pilihnya itu Pak, kenapa belinya ini? Enggak, yang ini lebih mahal. Saya nggak butuh lebih mahal, saya pengennya itu. Gitu. Jadi karena itu tidak dituruti, sepanjang hayat benda ada di situ, itu akan terjadi konflik. Ya. Gitu ya Om ya. Jadi insya Allah berkah daripada Al-Quran, insya Allah ilmu yang kita dapatkan daripada Al-Quran dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentu mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil-dalilnya di Al-Quran. Tadi sudah beberapa ayat yang dibahas Al-Quran. Untuk itu semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita ke depan. Amin. Dan alhamdulillah bagi yang sudah menjalankan semuanya. Untuk itu masih ada waktu Ustaz, kira-kira ibu-ibu ada pertanyaan tentang materi ini, kalau bisa ya, sehubungan dengan tema yang kita sampaikan tadi yang sudah sampaikan. Ibu-ibu ada pertanyaan atau sudah paham semua? Ada malu bertanya? Oh, ada. Silakan Om. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi tentang bahwa rumah itu sebaiknya istri semua yang dalam kekuasaan istri. Ya. Tapi waktu itu pernah dapat mana bahwa
mencuci. Ya. Ya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kalimat sebelumnya saya sampaikan bahwasannya karena perasaan istri yang sangat besar, sehingga istri itu nggak tega kalau melihat rumah itu dalam keadaan berantakan. Akhirnya istri juga yang menyelesaikannya. Padahal itu tugas suami, mencuci, ya, kemudian ngecat, itu suami semua terus yang mencuci baju, mencuci piring, itu memang tugas suami, Bu. Itu memang tugas suami. Cuman kan istri nggak mungkin ngelihat barang kayak begitu, ngelombrok gitu aja di depan mata dia. Nah, dengan perasaan lembut akhirnya dia bersihin. Makanya saya sampaikan pada bapak-bapak itu, bapak-bapak nggak usah sok marah-marah deh pulang ke rumah gitu ya. Karena kalau dikembalikan oleh istrinya, kamu yang stres sendiri gitu kan. Tiba-tiba, mah kok kamu ke rumah masih begini-begini? Ya udah, Pak, kamu urus anak, kamu nyusuin, kamu ini ya biar saya ngurusin rumah tangga gimana? Nggak bisa gitu. Jadi bapak harusnya bersyukur, papa tuh harusnya seneng udah saya rapiin rumah ini. Harusnya saya dapat gaji dari sini, Pak, sebulan. Nggak usah banyak lah. Per hari 200.000 aja misalkan. Coba itu digituin, Bu. Emang itu hak, emang itu kewajiban suami. Ya, cuma saya sampaikan, cuman karena memang perempuan ini banyak di rumah, gitu. Dia ingin menyenangkan suaminya melalui kerjaan rumahnya, gitu loh. Makanya suami nggak berhak marah ketika datang ke rumah ternyata belum dipel kotor, apalagi anaknya banyak kan kayak saya gitu. Jadi nggak bisa saya marah-marah pulang ke rumah, gimana? Kalau istri bilang ya udah, Bi, antum di rumah ya, saya pulang, saya keluar, monggo. Istri senang bahagia itu, saya yang stres kan, ya kan? Orang ngulek aja nggak tahan 10 menit, gimana? Ngulek cabe, Bu, itu nggak tahan lama, nggak tahan. Istri saya waktu mengandung anak kesekian itu saya coba tuh masak sendiri kan, masukin bawang, cabe, ngulek sendiri, berat juga ya ngulek ternyata ya. Tapi kok ibu bisa kuat ya, sininya megang anak, sininya ngulek, lama kan itu. Allah, jadi itulah Ibu, karena Allah berikan keistimewaan. Makanya Allah bilang perempuan itu lemah, itu satu pemahaman yang lain. Tapi sisi lain Allah berikan kekuatan yang lebih kuat daripada laki-laki bagi para wanita itu sendiri. Di antaranya mengandung. Dari proses mengandung di bulan pertama sampai melahirkan, itu laki-laki kalau masuk dalam trimester kedua, Bu, meninggal dunia, Bu. Laki-laki. Kalau laki-laki diberikan kemampuan mengandung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka trimester kedua suami laki-laki pasti meninggal dunia. Kenapa? Nggak tahan dengan sakitnya. Itu kekuatan lain para wanita. Itu penelitian. Jadi kenapa Allah berikan pada para wanita sehingga kita lihat setelah dia melahirkan sanggup gendong, sanggup ini ngulek ya, habis itu ini megang mesin cuci ya, nyalain. Udah itu multi talent, betul, itu hanya perempuan yang lakukan. Jadi kalau dibilang rumah gimana? Rumah kewajiban istri maksudnya adalah istrilah yang mengatur isinya mau bagaimana. Ini letakkan mesin cuci di sini, udah ya monggo silahkan. Letak ini di sini silahkan gitu. Nanti yang ngerjain suami juga memang kewajibannya. Cuman bayangkan misal ibu ada suaminya yang bekerjanya tidak normal, ya dalam artian jam kerjanya berantakan, atau misal pengusaha harus pergi bla 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 gitu kan. Kalau piring 3 hari dia nggak pulang, misalkan hurut sih dia nggak pulang, nggak diapa-apain kan juga yang di rumah nggak nyaman. Ibu sendiri akhirnya nggak nyaman. Akhirnya tinggal minta sama suami, Mas, carikan ini dong pembantu untuk rumah tangga, untuk ngepel, untuk ini ya dia minta, Bu. Ya kan, kalau nggak ada mesin cuci aja deh yang bagus ya, yang 10 kilo biar kerjaan cepat beres misalkan. Pokoknya itu diminta dulu. Kalau nggak sanggup ya akhirnya dengan kelembutan dan kasih sayang Allah berikan pada para wanita dan perasaan yang masya Allah sehingga akhirnya diselesaikan sendirian ya tanpa peran suami. Nah, itu diantara kata Allah tadi, kalau kamu tidak menyukai suatu perkara boleh jadi itu akan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap cucian piring yang kita lakukan itu memiliki pahala di sisi Allah. Makanya saya sampaikan sama suami kalau malam bangun sama istri bangunin, bilang, "Dek, saya ridho sama kamu. Semoga Allah ridho kamu juga." Gitu. Ya. Jadi nggak usah aneh-aneh. Bagi suami itu nggak usah aneh-aneh. Asal dia ridho, istri itu jadi surga, Bu. Ya, dan sebaliknya bilang juga, "Mas, aku juga ridho, apalagi ditambahin." Nah, itu nggak apa-apa. Karena mah istri nggak apa-apa. Aku ridho sama kamu, Mas, asalkan tambahinlah uang belanjanya, gitu kan. Ya, karena itu hak istri, Bu, nggak apa-apa. Gitu ya, Om ya. Jazakumullah khairan. Yang lain? Saya kalau nggak ada saya bertanya. Silakan, Om. Saya mau nanya. Ya. Masalah komunikasi. Sering beda-beda kalau yang sakit Ya. Ya, itu sebenarnya di antara mubalaghahnya Quran, Bu. Di antara keindahan dan bagaimana hiperbolisnya Al-Quran dalam
bahasa kita mungkin diksi ya. Bagaimana Al-Quran itu menggunakan diksi yang baik dalam menyampaikan sesuatu. Allah memberikan diksi yang baik kepada hambanya dengan kalimat-kalimat yang begitu. Ya, gunakanlah perkataan yang baik, ya, sadid, lembut. Gunakan kalimat yang mulia. Pilihlah kata-kata yang lebih kepada pujaan, ya, yang agak-agak hiperbolis sedikit lah kalau menggunakan kata-kata itu. Ya, jadi qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa itu kalau berbicara secara makna umum itu sama. Intinya perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyinggung. Ada yang perkataan yang baik tapi bisa jadi menyinggung seseorang, maka gunakan kalimat yang karima. Ya, kalimat yang mulia, yang bahasanya itu menasihati tapi mengangkat seseorang tersebut. Ya, ya kita masing-masing punya caranya. Ya, kalau qaulan sadida itu bahasa yang baik-baik umum saja. Gitu. Nah, berapa banyak orang walaupun dikatakan kata-kata yang baik, tetap aja tersinggung tuh karena mungkin ya mengena di hatinya. Tapi kalau dengan kalimat yang menyanjung dirinya, subhanallah, suamiku tampan sekali hari ini, ya. Apalagi kalau misalkan naruh sepatunya benar gitu kan, itu kan memuliakan kan, kata-kata baik. Bi kalau naruh sepatu nanti pulang langsung di sini ya, itu kan kataan baik, Bu. Tapi kan bagi suami bisa jadi tersinggung. Tapi kalau dibilang, Abi masya Allah pulang kerja kok wangi banget ya, masya Allah. Kalau gitu taruh sepatu di sana, Bi ya misalkan, itu kan kalimat yang karimah. Jadi kalimat yang menyanjung, memuliakan seseorang, walaupun untuk niatnya menasehati. Itu perbedaan-perbedaannya, Terlebih Allah ingin ya menunjukkan bahwasannya Allah itu punya kalimat yang indah untuk menyampaikan sesuatu. Nah kalau Allah sudah mengajarkan itu, masa kita nggak bisa, lebih kurang begitu. Ya ya, Allah alam bisawab. Silakan satu lagi. Sekarang kan sebenarnya istri itu adalah makhluk buat suami dan ibu sebagainya. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang aja, banyak mungkin suami istri yang kalau berpisah malah membuka aib pasangannya. Itu yang satu. Ya itu. Karena yang mungkin dengan film ini juga yang sekarang lagi tren ya. Ipar adalah maut. Ya. Ya. Ya sebenarnya Ustadz udah lama menyampaikan hadis ipar adalah maut, alhamul maut. Ipar itu adalah maut. Cuman kalau Ustadz yang nyampaikan dalil itu kadang-kadang masuk kuping kiri, mentok lagi, balik lagi. Nggak lewat, kalau lewat ada jejaknya. Ini langsung balik lagi, nggak dengar. Tapi dengan peristiwa kalau yang cerita itu saya dengar informasinya pihak ketiga sebenarnya. Jadi dia bercerita dengan atas nama si fulan, menceritakan masalah rumah tangganya. Sebagaimana bahayanya adik kita tinggal bersama suami kita, itu bahayanya. Jadi menunjukkan itu. Adapun aib yang ibu maksud sebenarnya hari ini sudah banyak juga menyebarkan misalkan cerai, habis cerai ungkapan aib. Ini tidak lepas juga dari memang peran media yang luar biasa. Ini peran sihir yang luar biasa di tengah masyarakat kita gitu. Sehingga padahal terjadinya perceraian, saya selalu menyampaikan bahkan kepada para asatidz sendiri, saya bilang namanya perceraian itu tidak bisa disalahkan suami atau istri, tapi dua-duanya salah. Artinya apa? Dua-duanya punya saham kesalahan walaupun levelnya beda-beda. Jadi kalau Anda mencela si fulana, berarti Anda juga punya celah yang sama lebih kurang. Misalkan istri bilang, saya tidak dinafkahi, suami bilang saya nafkahi, tapi kurang kata istrinya. Kan jadi akhirnya saling mengumbar aib. Nah, mengumbar aib satu dengan yang lainnya itu adalah laknat Allah dan Rasulnya. Saling melaknat itu adalah justru mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana Ustadz? Yang sebaiknya kita tidak terlalu mengikuti isu-isu yang berkaitan dengan aib seseorang. Ya kan jatuhnya nanti gosip ya. Mengumbar aib suami dan istri, dia sudah pisah. Satu, yang dua nggak merugikan kita juga. Yang ketiga kita nggak diuntungkan juga dengan bab itu. Apa yang kita ikuti? Tapi saya melihat kalau yang kasus ipar adalah maut ini memang itu hikmah. Boleh jadi hikmah. Ternyata syariat ini dalam satu momen perlu disampaikan dengan cara-cara yang unik. Ya, perlu disampaikan dengan cara-cara yang ya di era digital hari ini saya selalu sampaikan juga kepada para asatidz. Ya, termasuk sering isi di sini tuh Ustaz Abdul Khalid, itu saya selalu sampaikan, mainlah sosial media. Mainlah Instagram, mainlah TikTok, mainlah di Twitter. Kenapa? Karena kebaikan hari ini banyak tergerus dengan kemungkaran di sosial media. Era digital hari ini. Kalau ustaz tidak tampil di sosial media, maka yang muncul adalah orang-orang yang tidak paham agama. Akhirnya berfatwa seenak jidatnya sendiri gitu. Jadi harus tampil. Ya, beberapa Ustaz Taki sama Takiuddin gitu. Terus saya sampaikan coba Ustaz main di sosial media gitu. Walaupun gaptek carilah murid-murid yang ahli. Kalau antum nggak bisa, muridnya harus bisa. Gitu. Karena apa? Ya hari era digital ini mau nggak mau kita harus terjun. Nah, termasuk tadi menyampaikan dengan ipar adalah mau, ternyata harus pakai film sehingga menjadi viral. Akhirnya banyak komen, iya ya ternyata
Saya juga pernah kejadian tuh saudara saya kejadian bla bla. Akhirnya memang tuh kejadian tengah masyarakat kita. Seolah-olah hal yang biasa. Saya pernah sampaikan pada seorang murid saat saya masih tinggal di rumah mertua. Terus saya punya kakak ipar begini-begini, keluar saya bilang. Segera keluar atau ente akan menyesal. Saya sampaikan pada istri juga karena suami istri murid saya ngaji sejak bujang gadisnya. Kalau Anda di rumah seperti itu harus keluar. Ditambah lagi misal ipar-iparnya orang yang tidak tahu agama. Misalkan pakai bajunya sembarangan kalau perempuan, ya kan? Ya, namanya laki-laki ibarat kucing lapar dikasih gereh, Bu. Tahu gereh enggak, Bu? Ikan asin. Iya disikat, ya kan, gratis, ya kan, di depan mata. Ya, setan kan selalu begitu, pelan-pelan awalnya, pelan-pelan, akhirnya kena begitu. Kena akhirnya menyesal. Ya kan ribut bukan cuma dua keluarga, ibunya ribut, kakaknya ribut, adiknya ribut, suaminya ribut, keluarganya ribut. Jadi banyak mudarat yang akan ditimpakan. Maka benarlah Allah dan Rasulnya ketika sudah berfirman dan bersabda, tinggal kita mau taat atau tidak. Kan alasan kontrakan mahal, walaupun kontrakan mahal mendingan kontrakin daripada tinggal sama ipar. Bahaya, Bu. Bahaya luar biasa. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya dan fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya ya. Kita tutup. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah mohon ampun segala kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.